21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, Masjid semakin menjamur, pengajian dan pengajian tidak lagi sebatas forum dan podium. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Namun sayang, abad 21 terkadanglah melahirkan dekadensi moral yang dipomprokkan moral yang kian merajalela, ditandai kabar berita mengenai tawuran, bunuhan, hingga gerakan terorisme sudah menjadi bumerang. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara lingkungan kita mengalami dekadensi? Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, sifat Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral telah diucapkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, terpasang jalan mata antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita sedang menyaksikan kebangkitan Islam di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga semakin menjamur. Pengajian bukan lagi sebagai forum dan podium, akan tetapi sudah menggunakan media cetak. Bahkan sudah bergeser kepada Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan media lainnya. Namun tantangan-tantangan dakwah yang kita hadapi saat ini dengan masuknya dan menusuknya budaya barat terhadap jantung kehidupan manusia melalui media sosial. Ternyata menurut Frederick William dalam buku The Communication Revolution, antara dampak media komunikasi adalah perubahan kultur masyarakat. Kita tidak khawatir apabila kultur masyarakat mengarah ke hal yang positif. Zaman sekarang, jujur kami katakan, banyak perubahan masyarakat, khususnya generasi muda, mengarah ke hal yang negatif. Tidak sedikit pemuda aktif cekek botol, setengah whisky, brandy, laser, vodka, komedi, bir, bahkan gara-gara media sosial, ML, PUBG, mereka meninggalkan sholat fardu. Hadirin, melibat sebagian kecil tantangan dakwah kita wilayah teknologi ini. Lalu, bagaimana upaya kita untuk menghadapi dakwah kita wilayah teknologi ini? Lina, nakumuhuna, laisa sehari zamanuna, lakin nakumuhuna, linu'ti syaratul Quran, tahtal unwan, dakwah di era milenial. Dengan landasan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Bagaimana jika kita bergibah saat berpuasa di bulan Ramadan? Gibah memang tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi, gibah dapat menghilangkan pahala seseorang yang berpuasa, sehingga puasa yang dijalankannya sia-sia, hanya bisa lama dan gagal. Maka dari itu, marilah kita jaga keistimewaan bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimahullah, gibah sudah termasuk penyakit kronis yang banyak sekali diidap oleh manusia zaman sekarang. Dan bahkan, hal ini sudah dianggap wajar. Padahal kita sama-sama tahu bahwa gibah termasuk dosa besar. Seperti penggalan syair lagu berikut ini. Kunci orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, membina orang itu sarang dosa, 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 dosa. Semoga kita semua Berdasarkan data tabib yang bertajuk digital menyatakan bahwa lebih dari 202 juta jiwa dari 207,4 juta jiwa masyarakat Indonesia mengakses internet menggunakan gadgetnya. Memang sejatinya teknologi dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas yang bersifat bebas nilai. Namun, jika kita manfaatkan teknologi untuk menyebarkan dakwah Islam, maka dakwah Islam tidak lagi bersifat profesional,
dakwah Islam bisa saja bersifat global dan universal. Timbul satu pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk menyikapi masalah ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami mengangkat syarahan yang berjudul Dakwah di Era Milenial. Sebagai tujuan surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menyebarkan dakwah Islam di era milenial ini dapat kita lakukan dengan 3 cara tersebut. Oleh karena itu, wahai para pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, marilah kita menyebarkan dakwah Islam supaya hidup kita tidak kelam, meningkatkan keimanan supaya tidak termakan oleh perkembangan zaman. Sekianlah syarahan dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita tidak termasuk orang yang beriman? Apakah kalian menjalankan ibadah? Dan sudahkah kita melaksanakan sholat dan tidak menyebutkan Allah? Dari pertanyaan berikut, apakah kita termasuk orang yang beruntung? Marilah kita dengarkan surah firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 23 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Najwa Shihab, seorang presenter dari acara populer kata Najwa, seorang duta baca Indonesia pernah berkata, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Bronson, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra tahun 1987. Menurutnya, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, juga merangsang keterbukaan pikiran. Membaca tak sekedar melihat kata, tetapi mengambil makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Sedangkan realitanya hadirin, pada generasi milenial ini, dengan berbagai gadget yang memadai, mobilnya pasti sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, membeli buku hanya untuk pajangan dan koleksi. Akhirnya menjadi generasi kurang literasi yang mudah termakan hoax dan propaganda.
bahwa Ramadan menjadi kesempatan yang terbaik untuk beramal dan menuai pahala yang berlipat ganda. Salah satunya memberikan hidangan buka puasa dengan sesuap nasi, secangkir teh, secuil kurma, atau teh yang menggiurkan. Hadis indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Ya, barang siapa yang memberikan orang berpuasa, maka baginya pahala yang berlipat ganda. Seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat nomor 800. Abu Allah al-Maghribi bukunya menjelaskan ekonomi sirkan al-Islam mengatakan Islam menilai sedekah adalah salah satu hal yang paling mulia. Jika ingin memberikan makanan orang yang berpuasa, kita harus memberikan makanan yang halal, diperoleh dari hasil yang halal, dan dia boleh dia Berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang hebat yang pernah ada. Mereka adalah orang yang tak kenal dengan lelah. Mereka adalah orang yang luar biasa. Tak peduli walau tangan penuh luka. Tak peduli walau badan berlumur keringat dan air mata. Tak peduli walau panas dan hujan yang menerpa. Dan karena mereka kita ada di dunia ini. Siapa mereka? Itulah kedua orang tua kita. Karena gangguan mental dan penyakit menular yang dimilikinya. Dari sinilah muncul berbagai prasangka kesalahan manusia yang telah kehilangan hati nuraninya dan bahkan menjadi manusia yang lebih tidak beradab terhadap orang-orang yang lemah. Sikap ini semakin menggila ketika mereka sering dianggap sebagai virus tersendiri yang perlu dicarikan antivirusnya. Antivirus yang dapat membantai mereka dari berbagai lembaga sosial. Dan jika perlu dicarikan antivirus yang dapat menjilat mereka semua dari masyarakat sekitar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan ini dan memerintahkannya berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Hal ini juga mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, membaca dan memahami Al-Quran di bulan puasa memberikan kita nilai yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua merupakan melibatkan hubungan keluarga yang baik. Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita harus saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Namun, terkadang kita menghadapi situasi yang menantang dalam berbakti kepada orang tua. Jangan biarkan perbedaan pendapat dapat menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati mereka. Dalam mengakhiri ceramah ini, marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati. Ayat ini mengajarkan kita tentang puasa bulan Ramadan dan tidak hanya memperhatikan lapar dan kehausan, tetapi juga disertai syarat dalam beribadah, memperbanyak doa serta membaca Al-Quran. Ayat yang berbunyi tadi menjelaskan bahwa kita wajib berpuasa. Barang siapa tidak mau berpuasa, maka Allah akan membalasnya dengan siksa dan neraka. Hadirin rahimakumullah.
Ramadan adalah bulan di mana dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Bahkan puasa Ramadan dapat menghapus dosa yang lalu. Karena itu, marilah kita perbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat itu, berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Sebelum mengakhiri syarhan ini, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya dengan cara menuruti perintah orang tua, tidak membangkang, Dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. ini yang tidak kalah penting, beribadah yang rajin dan selalu mendoakan mereka. Seperti sebuah lirik yang akan kami lantunkan berikut ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Semakin banyak kita berbagi, semakin besar pula keberkahan yang kita dapatkan. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga ada banyak keutamaan